isu amandemen UUD 45 ini Prof melihatnya sebagai isu yang sebenarnya sangat pragmatis ya? Iya, sangat pragmatis Nggak ada sebetulnya. urusannya sama rakyat? Nggak ada, rakyat mah dibikin-bikin aja di atas nama akan. Dari dulu rakyat di atas nama akan. Nggak ada, buat rakyat itu nggak ada ininya. Wong rakyat juga nggak akan jadi anggota DPR dan sebagainya. Universitas Indonesia, universitas kami di ibu kota negara, pusat ilmu budaya. Langsung Prof, ini kita ada isu juga soal amandemen UUD 45 nih Prof. Perlu nggak sih amandemen? Saya kasih lihat aja, ada misalnya GBHN mau diubah jadi PPHN, pokok-pokok haluan negara. Kemudian ada isu liar juga, meskipun sudah ditolak, sudah diklarifikasi oleh yang berkuasa bahwa isu soal rezim Jokowi 3 periode dan pemilu diundur ke 2027. Kalau kita lihat perkembangan sekarang juga Mendagri dan KPU sedang mendiskusikan pemilu 2024. Sepertinya bukan diundur ke 2007, tapi tetap 2024, tapi tanggalnya yang berubah. Menurut Prof, perlu nggak sih amandemen UUD 45 itu? Sama sekali tidak perlu. Tapi bagi MPR itu sangat perlu. Why? Karena kemarin itu, amandemen yang kemarin itu kan menghapuskan kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi kan. Yes. Nah, sekarang ingin dikembalikan lagi menjadi lembaga tertinggi, gitu loh. Karena kalau jadi lembaga tertinggi kan ya bisa mencat presiden, bisa ini segala macam itu. Kalau sekarang kan enggak, sekarang kan cuman mendengarkan itu aja, janji presiden. Kemudian terus dibikin tiap tahun ada sidangnya untuk pembacaan itu ya, nota keuangan apa segala macam itu ya. Tadinya udah nggak ada apa-apa sebetulnya, karena nggak ada pertanggungjawab presiden kepada MPR setelah itu. Jadi sebetulnya ini keinginannya MPR aja untuk mengembalikan ininya. Jadi sebetulnya nggak ada keperluannya. Kecuali memang mau mengundurkan itu pemilu. Kalau itu senang semua. Karena? Loh, siap-siap. Bukan siap-siap. Kalau mengundurkan kan yang jadi anggota DPR segala. Jadi terus kan, lumayan. Bisa korupsi terus-terusan. Wah, ini seru nih. Belum berani bicara keras. Iya. Karena udah profesor, jadi masih gak ada yang berani membantah. Ya itu. Jadi kalau perpanjang, terus-terusan. Ditambah kayak kemarin partai yang gabung-gabung tengah-tengah kayak gini. Kalau terus kan ada kemungkinan reshuffle kan lagi. Iya, beberapa partai yang kemarin gabung ya. Iya, kan agak panjang. Kalau agak panjang kan reshuffle nggak apa-apa. Ini kan sekarang reshuffle dibilang orang-orang ngapain sih mau ditinggal 2 tahun kok reshuffle. Loh kalau ini kan 2007 kan lebih panjang. 2027 ya. 2027. Itu jadi, kan lumayan. Jadi sudut pandangnya dari sisi pragmatis. Pragmatis betul ini. Nggak ada urusan ini. Jadi isu amandemen UUD 45 ini Prof melihatnya sebagai isu yang sebenarnya sangat pragmatis ya? Iya, sangat pragmatis. Nggak ada urusannya sama rakyat? Nggak ada. Rakyat mah dibikin-bikin aja di atas nama akan. Dari dulu rakyat di atas nama akan. Nggak ada, buat rakyat itu nggak ada ininya. Wong rakyat juga nggak akan jadi anggota DPR dan sebagainya kan. Iya. Makanya kita bercandanya kan gitu. Mana wakil yang tidak mau jadi naik? Itu adalah wakil rakyat. Kalau dia naik, dia jadi rakyat soalnya. Naik kelas. Iya. Justru kita sebagai rakyat harusnya kan di atas kita. Iya, tapi nyatanya kan yang ketika dia datang kita yang dalam tanda kutip nyembah-nyembah. Yang wakil-wakil yang di ini. Jadi memang menguntungkan banyak pihak kalau sampai dilakukan amandemen untuk itu ya. Kalau yang 3 kali saya pikir juga enggak lah. Jadi itu hanya isu liar. Cuman khawatirnya itu yang sampai 2027 itu diperpanjang dengan alasan macam-macam pandemi. Semua pakai alasan pandemi. Iya kan? Iya. Pandemi ini kan udah menyita 2 tahun kan? Iya. Nah, untuk mengembalikan masa kerja yang 2 tahun itu diperpanjang kan? Kalau 2024 diperpanjang jadi 2027 kan 3 tahun kan? Ya lumayan kan? Itu aja. Jadi saya sih udah sama sekali nggak ngapain sih amandemen cuman untuk kepentingan itu. MPR saja. Jadi ada kepentingan MPR untuk meningkatkan statusnya lagi. Dan ada kepentingan pragmatis juga dari
para stakeholder. Gitu. Itu. Yang ujung-ujungnya adalah menghabiskan uang rakyat. Iyalah. Kita bayar pajak. Iya. Gitu ya. Jadi nggak terlalu inilah saya bilang. Ya sama aja lah. Kenapa dulu di amandemen sehingga presiden hanya 2 periode? Itu kan karena khawatir kayak zamannya Pak Harto yang terus-terusan. Dan Pak Harto tuh ngomongnya kan enak aja. Loh, saya kan demokratis. Tiap 5 tahun kan ada pemilu waktu itu. Cuman saya yang dipilih terus. Nah, salahnya siapa? Ya salahnya yang milih. Itu MPR kan? Itu MPR. Makanya pas direformasi MPR Iya, disamakan kayak DPR. Jadi nggak ada lembaga tertinggi, lembaga tinggi aja kan. Iya, yang fungsinya aneh jadinya ya, sama DPR ya. Dan gajinya sama. Gajinya sama dan pembagian keuntungan, pembagian rezekinya jadi bukan main. Loh, wakil ketua MPR itu kan dari seluruh fraksi pendukung, nggak? Iya. Beda loh dengan DPR. Ya DPR nggak semuanya. yang menang yang terbesar. Iya, kan? Waduh. Kalau ini kan MPR semuanya, makanya wakil ketuanya ada 9 apa ya? Iya. Dan itu uang rakyat itu. Karena ini, terus terang aja fasilitasnya wakil-wakil ketua itu berbeda dengan fasilitas anggota kan. Itu jadi itu yang saya pikir udahlah ini sandiwara nggak mutu ini. Tapi kalau terjadi gimana Prof? Ya rakyat hanya bisa menonton saja ya? Oh iya, nggak bisa apa-apa rakyat. Kan itu tergantung dari partai-partai politik itu. Kalau semuanya pada setuju untuk melakukan revisi amandemen, ya dilakukan lah. Oke. Rakyat itu kan cuma di atas namakan selama ini. Oke. Prof ya, mungkin demokrasi bukan bidangnya Prof ya sebenarnya. Mungkin bisa kasih komentar juga. Jadi ketika sekarang rakyat tidak berdaya sebenarnya, lebih berdaya adalah parpol, dan parpol itu belum tentu dia mewakili rakyat. Kita ini demokrasi nggak sih Prof sebenarnya? Nah itu tadi, makanya kita ngerumuskan demokrasinya mungkin terlalu ini. Kalau mau ini ya, kita ambil contoh negara demokratis yang dianggap sangat demokratis dan lama sekali demokrasinya. Itu kan Amerika Serikat kan? Iya. Amerika Serikat berapa partai politiknya? 2. Ya cuma 2 yang kelihatan. Meskipun ada yang lain kan, tapi kan nggak bisa. Kemarin dulu kan ada yang partai ketiga gitu mau muncul, akhirnya nggak muncul juga kan? Iya. Jadi nggak ini. Coba lihat di Jepang. Di Jepang juga itu aja, LDP aja yang terkenal kan? Ya, ada partai buruh, ada partai ini, tapi nggak terlalu ini dan nggak terlalu banyak gitu loh. Kita kebanyakan nggak keruan sih sebetulnya. Itu. Jadi maksud saya kalau mau ngikutin ini, ikutin yang bener lah. Jangan ikutin kata-katanya aja. Demokrasi, makanya terus 49 partai politik segala macam gitu. Nggak keruan akhirnya. Itu. Justru ketika hanya dua partai politik, tapi 2 partai politik itu benar-benar mengakomodasi kepentingan rakyatnya, itu lebih baik. Lebih baik gak? Buktinya kan cuma ganti-gantian aja. Kalau nggak Demokrat ya Republik. Gitu aja. Dan untuk menjadi calon presiden segala macam, itu kan berat kalau mereka pakai convention. Nah itu. Kita kan nggak ada konvensi gitu untuk jadi calon presidennya ditentukan berdasarkan kebijakan internal partai. Iya, tergantung partainya kan. Oke, jadi menarik. Jadi bincang-bincang kita tadi soal amandemen UUD 45 dan merembet ke soal demokrasi dari seorang Profesor Priyo. Universitas Indonesia, universitas kami. Ibu kota negara, pusat ilmu budaya.